Teka-teki raibnya 22 miliar di Maybank. Saya sudah bersama Pak Hotman Paris, Prof. Edi Hiarie, dan juga Pak Yunus Hussein. Ada 3 fakta setidaknya. Nasabah menandatangani belangko kosong sehingga kepala cabang bisa melakukan apapun dengan uang milik Winda. Lalu kemudian ada aliran dana pada ayah Winda. Nah sekarang dengan fakta-fakta ini, apakah Anda setuju Maybank belum perlu membayar kerugian nasabah atau mereka nasabah yang kehilangan 22 miliarnya? Prof. Yunus Hussein. Saya bisa jawab duluan nggak? Nanti dulu Pak Hotman. Dari pimpinan cabang yang diakui oleh Maybank. Jadi kalau ada kesalahan itu tanggung jawab bank, ini namanya vicarious liability ya. Tanggung jawab pengganti, dia harus bayar karena ada kesalahan dari pimpinan cabang. Oke, clear di situ. Masalah nanti kita memang perlu kejelasan yang disebut Pak Hotman. Ini sebenarnya yang bermain di balik pimpinan cabang ini siapa? Oke. Dan kalau dalam kasus pidana nanti terbukti ada hasil pidana dirampas, ada berapa orang terlibat. Kalau seandainya Maybank udah bayar, nanti Maybank yang paling berhak untuk dikembalikan lagi uang yang saya Prof. Edi, apakah juga clear itu harus terbayar Maybank tanpa harus menunggu temuan-temuan selanjutnya? Ya, jadi saya kira benar yang dikatakan oleh Pak Yunus ya. Jadi sekarang intinya adalah kita harus membuktikan bahwa ketika pertama kali membuka rekening tersebut, Winda tidak hanya menandatangani belangko pembukaan, tetapi dia juga menandatangani belangko-belangko kosong. Itu yang saya khawatirkan di situ. Kalau dia menandatangani belangko-belangko kosong, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kepala cabang untuk bertindak, maka ini adalah menjadi tanggung jawab pribadi kepala cabang dalam pengertian kalau dia yang harus melakukan ganti kerugian tersebut. Mengapa demikian? Karena ini kan ada belangko-belangko kosong yang dia tanda tangan. Tetapi kalau misalnya Winda tidak pernah menandatangani belangko-belangko kosong untuk dilakukan mutasi seenaknya kepala cabang, maka serta-merta Maybank lah yang harus segera mungkin membayar kerugian tersebut. Oke. Maybank harus membayar ketika itu memang tidak ada sama sekali persetujuan dari Winda ya? Betul. Oke. Ya. Tetapi kalau misalnya Winda memang dengan polos atau dia merasa tidak tahu menandatangani itu, maka ini menjadi celah juga untuk Maybank. Saya perlu jawab sekarang. Untuk Maybank tidak dulu membayar sekarang. itu. Begitu Prof. Sampai Edi? dikelirkan segala sesuatu. Saya bisa jawab sekarang? Ya, Pak Jawabannya adalah begini. Semua ahli hukum tadi setuju bahwa kalau nasabah terlibat, maka tidak otomatis Maybank harus bayar. Itu kalau nasabah terlibat. Itu semua setuju. Jadi salah pendapatnya Ros yang mengatakan harus segera bayar. Makanya perlu pembuktian karena ada keanehan ini. Secara hukum ahli hukum manapun akan mengatakan tunggu dulu, kalau nasabah. Dilihat dulu keterlibatannya. Kalau misalnya makanya keterlibatannya, bukan Ros yang menentukan. Makanya lagi diselidiki, bukan Ros yang menentukan. Keterlibatan itu jika, Pak Hotman, keterlibatan itu jika memang ada niat di belakang ini antara ayahnya dan Winda untuk mengambil uang itu. Itulah yang harus dibuktikan. Itulah yang harus dibuktikan. Makanya logika yang sangat sederhana, Pak Hotman. Kalau memang pembuktian menyatakan bahwa nasabah tidak terlibat, Maybank setuju harus bayar. Dan sekarang pun saya telah menyerahkan kepada Maybank terlepas dari teka-teki ini pegang omongan saya ini ya. Saya sudah minta ke Maybank bayar aja, suruh datang ke Kopi Joni. Terlepas sambil menunggu itu saya ini Hotman Paris sekarang ngomong ini karena saya adalah pengacara berwibawa. Maybank takut kehilangan Hotman Paris. Saya sudah bilang ke Maybank terlepas dari pro dan kontra ini, walaupun PT Prudensial sudah mengakui bahwa ada 6 miliar untuk polis bapaknya, oke. Saya bilang ke ini Rosi ya, daripada Rosi selalu membiak begitu. Rosi dan Winda datang ke Kopi Joni, saya akan bertemu secara win-win solution. Dan kemungkinan besar saya bisa meyakinkan bahwa Maybank akan bayar. Walaupun masih tergantung ini semua. Daripada Maybank sama Winda menjadi korban rezeki dari media terus-terusan seperti Kompas. Hanya untuk objek diperjualbelikan untuk media. Tapi ini isu-isu begini itu saya tidak setuju. Rosi tidak boleh berpendapat begitu karena begini, ini tadi Pak Prof tadi mengatakan ini kita tentang perbankan dan kepercayaan pada perbankan, Pak Hotman.
Ini tentang kepercayaan pada perbankan. Jika memang tidak segera menjelaskan ini secara transparan, maka akan ada kepercayaan yang luntur dari perbankan dan itu berbahaya bagi perekonomian. Jadi ini tentang bagaimana uang nasabah. Datang ke Kopi Joni, saya minta Maybank akan bayar. Udah selesai. Ya, clear di situ. Ya? Tapi nanti aja, ini masih pandemi, nanti Zoom aja. Prof Edi, apa ini? Suruh Windanya sama bapaknya ke Kopi Joni. Saya akan usahakan Maybank asetnya 175 triliun. Di uang 22 miliar uang kecil. Dia mau bayar asalkan dengan cara win-win solution. Ini janji saya nih di hadapan publik seluruh Indonesia. Maybank bersedia membayar walaupun ada keganjilan begitu parah seperti ini. Tapi berkat Hotman Paris, semangat keadilan Kopi Joni, Maybank mau membayar agar jangan terus-terus diobjekkan oleh media seperti Kompas. Sama saja, Anda juga sekarang lagi cari panggung juga untuk menjadikan ini objek. Saya sudah terlalu terkenal, saya tidak butuh panggung. Makanya saya tidak pernah mau di Kompas gara-gara saya sudah terlalu terkenal. Untuk apa saya cari panggung? Saya sudah terkenal, saya sudah kaya raya, saya tidak butuh panggung. Tapi sekarang dengan itikat baik saya bilang, saya akan suruh Maybank membayar walaupun keganjilan ini sangat parah. Oke, kalau Prof Edi? Itu bagus. Bagus, usul Pak Hotman suruh bayar. Ya. Pertama, sorry, Pak Yunus dulu. Masalah reputasi. Jadi reputasi bank sendiri dan reputasi sistem perbankan itu bisa terpelihara berkat komitmen Pak Hotman tadi. Saya kira bagus sekali itu bayar ya. Masih. Tapi Anda setuju, tapi saya tanya dulu dua ahli hukum. Anda setuju kan kalau terbukti nasabah mengetahui keterlibatan bapaknya, kalau mengetahui dan tidak protes, Anda setuju kan bank tidak tanggung jawab. Tapi udahlah terlepas dari situ, apapun faktanya, saya akan minta kepada Maybank, sudah bayarkan aja, asalkan datang dengan win-win solution, datang dengan jabat tangan yang enak, karena memang 6 miliar uang ini masuk ke rekening bapaknya. Oke. Ya, taruhannya berian gue ini semua ambil kalau itu tidak benar. Ini ambil berian gue semua kalau itu tidak benar ya. Ini 30 miliar. Lebih besar dari 22 miliar. Ini yang paling besar ini. Mas, PT Prudensial sudah mengakui ada 6 miliar untuk membuka polis. Udah dapat poinnya Pak Hotman. Prof Edi. Ya, oke, Mbak Rosi. Saya kira sama seperti dikatakan oleh Pak Yunus. Ingat bahwa bisnis perbankan itu adalah bisnis kepercayaan. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Hotman itu segera saja direalisasikan. Jadi segera itu kemudian dibayar 20 miliar, tetapi proses hukumnya jangan dihentikan. Jadi kita bisa tahu betul siapa yang salah di sini. Itu yang saya sarankan. Kepala cabang itu sudah jelas. Jadi kepala cabang itu harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Jadi kepala cabang dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, kemudian mengenai aliran dana itu kalau ada kong kali kong antara kepala cabang dan ayahnya, ya tetap juga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Meskipun itu adalah uang ayahnya, tetapi kita harus ingat bahwa Winda ini adalah orang yang background hate, orang yang cakap bertindak. Sehingga ketika dia sudah cakap bertindak, dia sudah dewasa, maka ketika secara formalitas rekening itu atas nama dia, maka untuk mutasi itu tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali atas persetujuan si Winda ini. Setuju saya. Dan saya setuju dan itu tentu perlu pembuktian. Benar nggak Pak Prof? Oh iya, itu jelas sekali Pak. Semua itulah yang kita minta sebenarnya selama ini. Itu sebenarnya kan poinnya di situ. Kenapa kita ngotot minta pembuktian? Karena kalau pembobol kan bawa uangnya kabur. Ini penghana sebagian masuk ke membayar polisi untuk rekening bapaknya. Jadi ada keanehan fatal gitu loh. Pembobol kan langsung bawa uangnya kabur. Ini enggak, uangnya itu sebagian untuk membuka polis bapaknya. Makanya perlu pembuktian apakah nasabah itu tahu atau tidak. Kalau memang nasabah tidak tahu, bank harus bayar. Itu anak SD pun tahu itu, Rosi. Anak hukum juga tahu. Prof Edi atau Pak Yunus? Ada keterlibatan, memang perlu proses hukum. Okay. Namun demikian, saya sudah bilang ke Maybank, bayarkan aja karena sudah ini uang ditangkap kecil. itu Sedangkan poinnya. Maybank 175 triliun asetnya. Iya. Kan di sini yang ingin diarahkan adalah adakah keterlibatan dari si nasabah untuk ikut menikmati seperti itu. Tidak bisa jawab. Itu Rosi tidak berhak Prof jawab. Edi, apakah itu bisa menjadi celah untuk menunda dulu bayarnya supaya ini lebih jelas, Prof Edi? Ya, kembali lagi. Kalau kita mau bicara dalam konteks hukum ANSI, maka pertanggungjawaban itu muncul apabila memang ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami dan perbuatan yang dilakukan. Kalau secara profesor dengan doktor setuju. Memang kita harus merinci
peristiwa itu. Tetapi kalau kembali kepada bisnis kepercayaan, saya kira segera saja realisasikan apa itu yang saya bilang ke Maybank, bahwa harus bayar. udah deh, terlepas daripada ini, ayo kita ketemu. Segera bayar. Saya setuju, saya mendukung, dan saya ngomong itu dengan Hotman Paris yang tidak mencari panggung, yang sudah terlalu terkenal. Dengan berlian dua ini, taruhannya ini berlian dua ini, 30 miliar ini, Rosi. Saya bilang ke Maybank, bayar aja terlepas daripada aspek hukumnya. Baik, hari ini kuasa hukum Maybank, Prof. Edi, UGM, Pak Yunus Hussein mengatakan bayar saja dulu untuk kerugian nasabah yang saat ini mereka katakan 22 miliar. Jika memang nanti ditemukan ada pembuktian lain, maka Maybank bisa juga melakukan gugatan. Begitu ya? Betul. Terima kasih. Setuju. Ya, terima kasih Prof. Edi. Baik sekali. Ya, segera bayar uang nasabah yang merasa dibobol di Maybank. Tapi karena Maybank itikat baik, bukan karena hukum mewajibkan, karena saya menyarankan begitu. Bukan karena hukum. Terima kasih Pak Hotman Paris untuk penjelasannya. Terima kasih juga Prof. Edi. Terima kasih Pak Yunus Hussein atas kesediaan dan penjelasannya malam hari ini. Dasar hukumnya kuat sekali untuk membayar. Itu yang saya bisa yakinkan. Kalau nasabah terlibat, itu tidak ada dasar hukum. Kalau ada bukti, itu loh. Tapi sekarang saya sudah mengatakan atas dasar goodwill, Maybank ayo berunding. Kurang apa lagi? Coba ini kalau bank-bank kalian, jangan-jangan kalian langsung bawa senjata tajam kali. Enak aja kamu seolah-olah bayar. Mentang-mentang kalian tidak punya bank, enak benar. Bisnis di dunia perbankan didasari atas kepercayaan nasabah untuk menaruh uangnya agar dikelola pihak bank. Pihak perbankan harusnya bisa menjamin uang nasabah aman. Misteri hilangnya uang milik nasabah sebesar 22 miliar harus jadi pelajaran agar jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada institusi perbankan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.